Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya percaya kabar Bapak Ibu pasti luar biasa. Haleluya. Izinkan saat ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu hidup dalam pola kerajaan surga. Mengapa saya menggunakan istilah pola kerajaan surga? Sebab setiap kita pasti memiliki pola kehidupan yang berbeda, pola kerja yang berbeda, pola mendidik berbeda, bahkan di dalam pola beribadah pun pasti berbeda. Karena itu, setiap kita yang telah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, demikian kita harus hidup menurut pola kerajaan surga. Mengapa istilah pola kerajaan surga yang saya gunakan? Untuk memudahkan kita memahami bahwa setiap kita yang telah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah warga kerajaan surga. Saya dan saudara adalah warga kerajaan surga. Yesus menciptakan surga adalah untuk saya dan saudara. Yesus tidak menciptakan neraka untuk saya dan saudara. Tetapi neraka adalah tempat yang layak bagi malaikat. Karena itu, Yesus datang ke dunia ini hanya satu tujuan, adalah membawa kita kembali ke rumah Bapa, ke kerajaan yang kekal, kerajaan yang tidak tergoncangkan, dan kerajaannya kekal untuk selama-lamanya. Karena itu salah satu pola kerajaan surga yang kita harus perlu hidupi sebagai orang-orang percaya, sebagai warga kerajaan surga yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, adalah pola hidup dalam kebenaran. Saya seringkali memberikan contoh tentang kehidupan atau pola hidup dalam kebenaran. Kalau orang dunia mengutamakan hal-hal yang duniawi, contoh misalnya dia beli rokok. Rokok itu satu bungkus 25.000 dibandingkan dengan beras yang harganya per kilo 12.000 super wheat atau 12.000 super wheat. Pertanyaannya, antara rokok dengan beras, mana yang lebih menguntungkan? Kalau rokok, hanya orang yang bersangkutan mengkonsumsinya. Sedangkan beras akan dinikmati oleh semua orang yang merasa lapar ataupun ingin makan. Dari dua pola ini, kita bisa membedakan kita ada di pola yang mana. Di pola yang pertama, membeli rokok tapi menikmati sendiri. Sedangkan pola yang kedua adalah membeli beras tapi kita menikmati bersama. Pola yang berikut, orang membeli minuman. Dibandingkan dengan dia membeli air. Minuman keras hanya bisa dinikmati oleh beberapa orang yang hobinya sama dengan yang membelinya. Sedangkan air akan dinikmati oleh semua orang. Ini realita yang sering terjadi. Bahkan ada banyak orang Kristen yang sudah percaya tapi masih menghidupi pola kehidupan yang lama, pola kerajaan kegelapan. Bukankah kita seharusnya menghidupi pola kerajaan surga? Karena Yohanes 14 dikatakan, Yesus pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan kalau ia datang kembali, itu artinya
Dia menjemput kita karena rumah kita telah selesai dan tersedia bagi kita. Pertanyaannya adalah, siapkah Bapak Ibu hari ini bila Tuhan menjemput? Sekalipun rumahnya belum selesai, tapi Ia datang menjemput. Apakah Bapak Ibu sudah siap untuk menyambut kedatangannya? Kedatangannya adalah membawa Bapak Ibu ke rumah Bapa yang kekal, di kerajaan yang kekal, yang kita akan nikmati selama-lamanya. Tidak ada penderitaan, tidak ada kekacauan di sana. Dan di sana hanya ada pujian, sukacita, damai sejahtera. Dan di mana kita melihat kuasa Allah, kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kerajaan yang kekal. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, salah satu bukti Ia menyatakan pribadinya kepada kita, yaitu Dia memberi dirinya. Dia mati di atas kayu salib. Apa buktinya? Di dalam Roma pasal 5 ayat 9 dikatakan demikian. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Itu artinya bahwa tanpa pengorbanan Yesus di atas kayu salib, melalui pencurahan darahnya, maka kita semua ini akan hidup di dalam kerajaan api neraka yang kekal. Artinya oleh amarah Tuhan, oleh murka Tuhan, oleh karena kita hidup dalam kerajaan kegelapan, maka kita semua akan dihukum. Karena itu dikatakan oleh darahnya kita dibenarkan dan diselamatkan. Darah Yesus adalah satu pembuktian pengorbanannya akan kita. Darah Yesus adalah satu bukti pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jangan pernah remehkan pengorbanan Tuhan. Sebab pengorbanan Tuhan adalah harga yang mahal. Darah Yesus yang tercurah untuk saya dan saudara. Seberapa besar, seberapa banyak dosa yang saudara perbuat, ketika saudara hari ini mengambil komitmen dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, darah Yesus 2000 tahun yang lampau yang telah mengalir di Golgota, itu akan mengalir dalam kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Dan hari ini, saat ini juga, malam ini juga, Tuhan menghapuskan dan Dia mengampuni. Mengapa Tuhan harus membayar kita dengan darahnya? Sebab tidak ada darah manusia seperti darah Yesus. Darah Yesus adalah darah yang kudus, darah yang suci, darah yang tidak tercemar seperti darah manusia. Karena manusia telah dikuasai oleh kerajaan kegelapan. Dan di dalam kerajaan kegelapan hanyalah dosa. Dosa membuat kita memberontak kepada Tuhan. Dosa membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Dosa membuat kita melawan ketetapan Tuhan. Sebab orang-orang yang demikian akan mendapatkan tempat yang layak di dalam api neraka. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian mengambil keputusan untuk membuka hati Bapak Ibu Saudara sekalian
dan mau membuka mulut berkata, aku percaya bahwa Yesus engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga hari ini juga, malam ini juga, Tuhan datang dan membawa saudara-saudara, Bapak Ibu, ke tempat kerajaan yang kekal. Berapa banyak kita yang mau hari ini? Berapa banyak kita yang rindu hari ini? Jika saudara rindu, buka hati saudara dan terimalah dia. Maka ia akan masuk dalam kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Dia memerintah untuk selama-lamanya sebagai Raja dan Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Karena itu jadikanlah hati Bapak Ibu sekalian menjadi tahtanya untuk ia memerintah kekal untuk selama-lamanya. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20 dikatakan, oleh darah yang mahal. Darah siapa? Darah Yesus. Darah yang kudus, darah yang mahal. Itu ia bayarkan. Dengan satu pengorbanan yang ia bayarkan di atas kayu salib. Betapa dalamnya, betapa tinggi, lebarnya kasih Bapa di surga. Dia rela memberikan Yesus untuk saya dan saudara. Karena itu jangan tunggu lama, malam ini, saat ini juga. Ambil keputusan dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kiranya firman ini meneguhkan Bapak Ibu saudara sekalian dan memberkati kehidupan Bapak Ibu sekalian. Dan Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa Bapak Ibu tetap dukung pelayanan ini, subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman sekalian supaya ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dan topang terus pelayanan channel ini supaya tetap eksis dan menjadi media, menjadi alat yang efektif untuk memenangkan jiwa, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Berjumpa kembali di lain kesempatan. Shalom.